Dan segera kita mulai, jadi tolong dinyalakan kameranya. Jadi intinya kamu mau mengeluarkan output dari rabat, tapi dalam bentuk khusus gitu kan? Kita coba dulu ini ya. Dikerjain Arsani sama Supri bisa. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terima kasih sudah mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Saya belum melihat sih isinya seperti apa, tapi tadi saya melihat ke situs kuliah, semua sudah mengumpulkan sebelum tenggat waktu, jadi bagus ya. Kemudian, minggu depan itu kita kuliah asinkronus. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di perkuliahan kita yang pertama, ada satu komitmen yang sudah saya sepakati sebelum kuliah. Jadwal kuliah ini jadi yang pelaksanaannya minggu depan. Jadi saya tidak bisa kuliah tatap muka. Nah, sebagai ganti video meeting maksud saya. Nah, sebagai gantinya nanti Anda silakan belajar mandiri, ya. Kemudian akan saya tinggalkan tugas kecil di Microsoft Teams, tugas individu ya. Dan tugas ini harus dikumpulkan sebelum jam perkuliahan selesai untuk menggantikan presensi Anda masuk ke Microsoft Teams seperti sekarang ini. Jadi kalau Anda mengumpulkan tugas itu dianggap hadir, tapi jika tidak mengumpulkan tugas dianggap tidak hadir. Nah, saya sudah meninggalkan tautan di Microsoft Teams, bisa dilihat, yaitu cara mengumpulkan tugas di Microsoft Teams. Nah, itu silahkan diikuti, sebab tidak cukup kalau hanya mengunggah file tugasnya, tetapi itu harus di turn in atau handed in, harus diserahkan. Ya. Kalau tidak, dokumen yang Anda unggah itu hanya akan ada di tempat Anda, tapi tidak masuk ke tempat saya. Ibaratnya, kalau Anda kuliah luring ya, kuliah biasa, Anda sudah mencetak tugas Anda, dijilid rapi, dibawa ke kampus, tapi tidak diserahkan ke saya. Ya, masih di dalam tas Anda, seperti itu. Jadi kalau tidak diserahkan ke saya anggap tidak mengumpulkan. Oke, itu ya. Jadi itu untuk minggu depan. Nah, oke, mari kita mulai saja perkuliahan kita. Ya, hari ini kita bicara mengenai hubungan atau posisi sistem informasi di dalam satu organisasi dan juga bagaimana pentingnya sistem informasi itu dalam pencapaian tujuan jangka panjang atau dalam sisi strategis satu perusahaan. Ya. Oke, saya share screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat ini PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Baik, terima kasih, Ustaz. Mungkin nggak 10% di kalau 10% akan berapa? Dan mungkin kalau bisa jadi dua, Oke. Nah, sudah kelihatan ya ini sistem informasi, organisasi, dan strategi. Nah, satu sistem informasi itu pasti digunakan oleh satu organisasi. Ya. Tanpa adanya organisasi tidak akan ada sistem informasi, itu yang pasti.
Nah, dalam perjalanannya, bagaimana teknologi itu digunakan oleh satu organisasi itu berbeda-beda. Demikian juga dengan organisasi yang sudah menggunakan teknologi informasi dalam waktu cukup lama pun, dan ternyata mereka juga berubah, tapi perubahannya berbeda-beda. Ya. Kita lihat misalnya, kalau perusahaan-perusahaan baru seperti Google ya, yang baru mulai tahun 95 dibandingkan dengan Microsoft yang sudah mulai tahun 70-an, itu sama-sama menggunakan teknologi informasi tapi gayanya berbeda. Oke, nah apa saja yang mempengaruhi ya, mempengaruhi itu nanti bisa kita lihat. Itu adalah struktur organisasinya, lalu proses bisnis di dalamnya, politik organisasi, budaya organisasi, lingkungan ya organisasi tersebut, maupun juga bagaimana pembuatan keputusan manajerial itu dilakukan. Jadi sebenarnya saling mempengaruhi. Dengan kita itu menggunakan teknologi, maka mau tidak mau kita akan berubah organisasi kita. Nah, perubahan organisasi ini pada gilirannya nanti juga akan mengubah perkembangan teknologi informasi. Jadi ini semacam lingkaran yang saling mempengaruhi. Gitu ya. Jadi kalau dilihat organisasi mempengaruhi teknologi, teknologi mempengaruhi organisasi, begitu seterusnya. Banyak teknologi yang muncul itu karena kebutuhan dari satu organisasi. Ya. Kita bisa melihat misalnya ketika NASA itu akan mengirimkan astronot ke bulan dan kembali, mereka harus mengembangkan berbagai macam teknologi. Ya. Yang kemudian gilirannya teknologi ini diadopsi oleh perusahaan lain dan itu mengubah perusahaan lain tersebut. Jadi begitu terus. Ya. Ya, tapi mari kita lihat dulu dari organisasi. Ya. Jadi organisasi ini kalau akan disebut sebagai organisasi itu ada formal dan legalnya. Formal dalam artian ya ada bentuk badan hukumnya, itulah ya kalau semua disebut organisasi. Ya, jadi ini, tapi organisasi ini adalah struktur sosial, ya, yang mengolah sumber daya dari lingkungan dan itu menghasilkan sesuatu. Nah, tapi juga organisasi ini biasanya berupa entitas legal, ada izinnya, ada surat pendiriannya, ada ADART-nya, itu ya. Jadi ada aturan internal, ada prosedur, maupun juga struktur sosialnya. Jadi ada pengurus, ada anggota, ada mungkin penasehat, gitu ya. Ada oposisi juga mungkin di dalam, itu biasa. Lalu juga ada ketentuan siapa yang bisa menjadi anggota, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota, dan seterusnya. Itu semua ada dokumen legalnya. Jadi kalau Anda pernah mendengar ada ADART, yaitu ya. Sekarang beberapa organisasi, terutama organisasi-organisasi sosial yang sifatnya nirlaba, itu bisa dibuat menjadi satu entitas legal. Dengan itu satu dibuatkan akta notaris, gitu ya. Dan dari akta notaris itu, kalau untuk buat akta notaris itu ada berbagai macam kelengkapannya, dan kemudian itu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Itu dari teknis ya, apa itu organisasi. Dari kita bisa juga melihat dari sudut perilaku. Jadi di dalam satu organisasi itu ada kumpulan hak, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, Anda tahu bahwa hak, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab ini tarik menarik. Orang punya hak tapi dia juga punya tanggung jawab atau kewajiban. Orang punya wewenang, dia juga punya tanggung jawab dan kewajiban. Nah, ini yang selama organisasi tersebut berdiri akan terjadi pergeseran, akan terjadi perubahan yang menyebabkan hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab ini menjadi tidak seimbang. Maka kemudian berusaha diseimbangkan. Ya. Akan muncul konflik dan penyelesaian konflik. Ya, diharapkan penyelesaiannya baik, gitu ya. Konflik itu pasti terjadi di dalam setiap organisasi.
begitu ada 2 orang atau lebih memutuskan untuk membentuk struktur sosial organisasi ini, atau memutuskan untuk bekerja sama atau apapun, itu pasti terjadi konflik. Nah, 2 orang pacaran saja bisa konflik gitu ya, apalagi lebih dari 2. Nah, konflik ini terjadi karena banyak hal. Tapi yang jelas terjadi karena tiap individu, tiap anggota itu memiliki keinginan yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda, memiliki agenda yang berbeda-beda, gitu ya, sifat yang berbeda dan segala macam yang berbeda. Di berbagai pribadi yang unik-unik ketika bersatu, ya pasti akan ada konflik. Dan konflik itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, ya. Dikelola bagus, karena biasanya dalam organisasi yang mengelola konflik dengan bagus, mereka tidak takut terhadap konflik, tidak menghindar. Kalau ada konflik ya dihadapi, ya. Nah, ketika satu konflik itu dihadapi dan dikelola dengan baik, yang muncul nantinya itu adalah, itu bisa memunculkan kinerja terbaik dari para anggota ini, ya, bisa untuk bersaing. Dan kalau bersaing itu kemudian biasanya muncul, selama persaingannya sehat ya, itu akan muncul ide-ide baru, inovasi baru, kolaborasi bahkan, dan seterusnya. Ya, jadi ini. Nah, kalau konflik ini tidak bisa diselesaikan, dampaknya bagaimana? Ya, organisasinya pecah, bubar, gitu ya. Ini, jadi sekali lagi, konflik itu bukan sesuatu untuk ditakuti atau dihindari ya. Itu harus diselesaikan. Tadi sudah. Organisasi itu punya struktur hierarki, ya. Ada pimpinan, ada para pengurus, dan ada para anggota. Nah, ada organisasi yang hierarkinya itu panjang dan rumit, ada yang sederhana, flat, ya. Lalu di dalamnya itu juga ada akuntabilitas. Tiap anggota, baik dia itu sebagai anggota biasa, pimpinan atau pengurus, punya akuntabilitas masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Lalu juga ada otoritas di dalam pembuatan keputusan. Siapa yang harus memutuskan itu ada. Kalau koperasi misalnya, itu pengurus bisa memutuskan, tapi kemudian untuk tertinggi ada di rapat anggota tahunan. Suatu perseroan terbatas itu ada pada para pemegang saham, otoritas tertingginya. Dan tiap organisasi itu berusaha untuk efisien, ya berhemat. Sumber daya terbatas. Lalu ada rutinitas dan proses bisnis. Ada rutinitas, ada rapat misalnya, ada pertemuan, ada lokakarya, workshop, rapat kerja, dan ada proses bisnis misalnya kalau akan mengeluarkan uang, menerima uang, ya, menerima anggota baru, itu proses bisnis. Semua organisasi bahkan nirlaba itu juga melakukan. Ya. Perusahaan nirlaba harus melakukan pelaporan pajak secara rutin dan seterusnya. Nah, di dalam organisasi ini nanti akan ada politik. Politik ini muncul, politik organisasi itu adalah dalam apa ya, kalau saya katakan perebutan itu kok sepertinya kasar, tapi ya faktanya itu adalah perebutan, perjuangan, perebutan kekuasaan, power, ya, struggle of power. Nah, kenapa terjadi struggle of power ini atau perebutan wewenang, kekuatan ini? Karena masing-masing anggota punya keinginan dan kehendak masing-masing yang berbeda-beda. Dan mereka menganggap ide mereka itu yang terbaik untuk organisasi. Nah, namun tentunya bisa dipahami bahwa ini dasar sekali di ilmu ekonomi, sumber daya organisasi itu terbatas. Maka ya terjadi perebutan ini untuk menguasai sumber daya yang lebih besar untuk mewujudkan ide, niat, atau cita-cita ataupun agenda dari anggota tadi. Nah, perebutan sumber daya organisasi, rebutan tadi, baik itu secara kasar, halus, maupun secara kompetisi yang sehat, selalu terjadi, itu ya politik organisasi. Ya. Lalu ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini menunjukkan bagaimana satu organisasi itu berbeda dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi ini kadang sulit sekali untuk
deskripsikan, tapi bisa dirasakan. Ya. Paling gampang coba dilihat ya, kalau zaman saya kuliah dulu ya sebagai mahasiswa, kampus ekonomi itu masih di Merican ya. Jadi di Merican itu ada Atmajaya, ada Sanata Dharma. Itu nanti sering kalau jam-jam tertentu banyak mahasiswa lalu lalang gitu. Nah, itu kelihatan mana yang mahasiswa Atmajaya, mana yang mahasiswa Sanata Dharma. Lalu, wah ini sebagian besar dari Anda itu angkatan 20 ya, jadi belum mengalami datang ke kampus. Dan mungkin ya sulit untuk membayangkan, tetapi begini. Ini fenomena yang saya amati bertahun-tahun. Saya sudah jadi dosen berapa tahun? Saya 23 tahun. Ya. Jadi selama 23 tahun jadi dosen, dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan negara, ya, yang jelas Amerika Utara, Eropa, Australia seperti itu adalah mahasiswa tahun pertama itu sangat mudah dikenali, bukan karena wajahnya baru lalu saya tuh kalau terhadap mahasiswa itu sering tidak hafal terus terang ya, karena banyak sekali mahasiswa saya nggak hafal kecuali beberapa yang ikut saya dari beberapa kelas terus. Tapi nggak usah hafal pun saya tahu kalau itu mahasiswa baru. Dari apa? Mahasiswa baru yang datang ke kampus untuk kuliah itu biasanya berjalannya tegak, kepalanya mendongak, cenderung seperti itu. Dan mereka itu ribut sekali, keras kalau bersuara. Kenapa? Ya mereka baru saja menemukan kebebasan. Kalau tadinya di SMA harus berseragam, sepatu saja diatur, di beberapa SMA itu saya tahu bahkan jahitan di lengan saja diatur gitu ya. Itu tiba-tiba mereka bebas menggunakan busana ya, yang ya ada aturan tapi jauh lebih longgar daripada SMA. Kalau SMA jam 7 sudah harus di kelas, duduk rapi, kuliah tidak. Ya. Bisa mengatur jadwal kuliah sendiri. Ya. Tidak harus selalu masuk setiap hari. Dan seterusnya. Jadi banyak kebebasan. Nah, ini menyebabkan mereka kemudian terlihat pada perilaku mereka. Ribut itu nomor satu. Jadi kalau saya sedang ngajar lalu ada rombongan mahasiswa lewat dan sangat ribut, nah, itu mesti mahasiswa tahun pertama. Dan kadang-kadang kebebasannya itu agak kelewatan. Saya pernah mungkin 10 tahun yang lalu ya. Jadi saya sedang mengajar di lantai 4 di sebelah utara lift. Itu ruangan yang terpojok gitu ya, jadi jarang-jarang disambangi kecuali kalau memang ada kuliah. Saya memilih tempat itu karena saya bukan memilih sih, saya minta tempat itu karena dan dikabulkan karena itu sepi. Ya tiba-tiba di tengah saya mengajar, tiba-tiba ada suara pintu digedor-gedor. Gitu. Ketika saya buka ternyata itu rombongan mahasiswa baru yang sedang menunggu lift. Lalu mahasiswa yang menggedor-gedor tadi, saya tanya, kenapa pintunya digedor? Ya, iseng aja Pak. Gitu. Dan tanpa rasa bersalah mukanya. Dia senyum-senyum nggak jelas gitu ya, cengengesan bahasa Jawa. Oke. Lalu saya paksa dia masuk ke dalam kelas, saya marahi dia, gitu kan. Untung saya masih ingat bahwa itu perkuliahan, bahwa itu kampus ya, kalau nggak kebun binatang keluar semua. Lalu saya paksa dia minta maaf kepada, dan dia minta maaf tanpa merasa bersalah. Wajahnya itu malah justru bangga gitu ya. Nah, kayak itu mahasiswa tahun pertama seperti itu. Nah, biasanya perilaku mereka akan mulai menjadi jauh lebih tenang ya, itu ketika sudah melewati semester 1. Jadi begitu masuk semester 2 mereka menjadi lebih tenang, lebih tertata, lebih rapi, lebih tertib. Kenapa? Karena sudah merasakan susahnya kuliah, merasakan tugas yang sulit, merasakan ujian yang sulit, merasakan nilai yang sulit. Ada beberapa yang dapat nilai E gitu ya, itu mereka akan tunduk, tidak lagi berjalan dengan tegak, tapi kepalanya menunduk. Nah, itu adalah budaya organisasi, dan itu terjadi di mana-mana fenomena ini ya. Di Amerika Serikat itu semua mahasiswa baru itu wajib masuk asrama. Jadi universitas itu menyediakan tempat tinggal untuk mahasiswanya. Itu kalau mahasiswa tahun pertama itu pasti dipisah
asramanya dari mahasiswa tahun 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena ribut tadi. Dulu ketika saya kuliah S2 itu saya juga tinggal di asrama. Ya, gedung tempat saya, jadi blok tempat saya tinggal itu namanya blok postgraduate karena isinya orang-orang yang kuliah S2, S3. Sedangkan yang S1 itu dipisah jauh gitu ya. Kenapa? Karena mereka ribut sekali. Tengah malam bisa main kayak baseball gitu di lorong gitu ya, kejar-kejaran, teriak-teriak, mabuk gitu ya, biasa gitu. Maka dipisah ya. Sedangkan yang masih S2, S3 itu lebih serius gitu ya, karena bayarnya juga mahal gitu ya. Oke, itu budaya. Lalu lingkungan ya, dan tentunya struktur organisasi. Ini kita sudah bicarakan, ini proses bisnis. Politik tadi ya. Jadi politik itu ada kompetisi, perebutan kekuasaan, perebutan sumber daya. Ya. Nah, jeleknya kalau politik organisasi ini nanti sampai pada tingkat kompetisi yang tidak sehat dan tidak terkendali, maka kalau kita punya proyek pengembangan sistem informasi, itu bisa dijegal oleh lawan politik organisasi. Dan caranya macam-macam. Bisa dengan sabotase, bisa dengan boykot, bisa dengan yang lain, menolak terang-terangan gitu ya, bisa. Ya, budaya organisasi. Jadi budaya organisasi itu dan ada asumsi-asumsinya. Termasuk mahasiswa itu, asumsi mahasiswa itu harus bagaimana itu antara mahasiswa tahun semester 1 dengan yang sudah lebih senior itu berbeda. Ya, ini. Nah, budaya organisasi ini di dalam beberapa organisasi bisa menjadi kekuatan penyatu yang luar biasa. Lihat saja misalnya adalah di angkatan bersenjata. Ya. Angkatan bersenjata itu sangat menghargai senioritas, sehingga ketika mereka pensiun pun senior-seniornya ini masih dihargai. Saya tahu ada teman gitu ya, yang tetangga lah, bukan teman tetangga gitu ya. Dia itu pensiunan kolonel. Lalu secara rutin tiap bulan dia akan ambil pensiun. Gitu. Ya bisa transfer dari saya, tapi dia lebih suka karena dia akan mengambil pensiun itu bersama dengan teman-temannya yang satu pasukan gitu ya. Dan biasanya si tetangga saya ini akan menjemput atasannya itu jenderal, tapi tidak terlalu kaya gitu ya, nggak punya mobil. Sedangkan si kolonel ini karena istrinya kerja ya, jadi bisa punya mobil, maka dia akan berangkat menjemput si jenderal ini dan nanti mengantar pulang. Jadi meskipun mereka sudah pensiun, sudah tidak terikat oleh kepangkatan, itu tuh masih ada gitu ya, rasa hormat pada atasan, dan itu terbawa sampai pensiun dan terus gitu ya. Oke. Nah, juga ada lingkungan organisasi. Nah, lingkungan itu selalu berubah. Organisasi juga harus menyesuaikan diri. Ya. Lingkungannya ada misalnya regulasi pemerintah, ya, iklim, kondisi geografis, masyarakat sekitar gitu ya. Ini. Jadi kalau lingkungannya itu tidak kondusif, ya nanti jadi organisasinya mungkin tidak bisa berkembang. Ya. Ini. Jadi misalnya kalau satu perusahaan itu akan mendirikan pabrik dan masyarakat sekitar menolak pabrik itu, ya nggak bisa berkembang. Kira-kira seperti itu. Atau misalnya pabrik itu mencemari lingkungan, masyarakat sekitar pasti protes. Nih. Oke. Nah, lalu di tengah-tengah satu organisasi, ya, di dalam satu lingkungan gitu ya, dan ada organisasinya ini, perubahan yang sering terjadi itu adalah munculnya disruptive technology. Ini adalah teknologi yang mengubah banyak cara kita melakukan sesuatu, mengubah tatanan hidup. Ya. Dulu disruptive teknologi di zaman dulu itu adalah transportasi, kereta api, kemudian mesin uap, ya, revolusi industri yang pertama. Jadi kereta api itu adalah disruptive technology. Dan munculnya komputer personal, ya, di mana komputer personal itu memungkinkan perusahaan-perusahaan
kecil dan menengah itu menggunakan komputer untuk membantu bisnis. Dan munculnya internet, ya, yang mungkin orang berkomunikasi dan kemudian berkolaborasi maupun bertransaksi di seluruh dunia. Telepon seluler, ya, dan seterusnya. Jadi ini teknologi dan ini selalu ada setiap saat. Ada begitu banyak teknologi baru muncul dan salah satunya nanti akan menjadi disruptive technology. Nah, kemudian struktur organisasi sendiri itu ada berbagai macam. Di sini ada 5 ya. Yang pertama itu adalah entrepreneurial. Ini biasanya ada UKM ya, atau kalau bahasa yang sekarang adalah pada perusahaan-perusahaan startup yang masih baru. Ya. Ini entrepreneurial ini ada struktur mungkin ya, jelas karena biasanya digunakan untuk dokumen legal pendirian perusahaan, siapa direkturnya, siapa manajernya, itu ada jelas. Tetapi biasanya pembagian tugas dan wewenangnya menjadi lebih fleksibel, lebih kabur. Dulu saya bekerja untuk startup ini, direktur utamanya bisa naik ke tiang ke tower antena untuk masang antena. Ya. Manajer pemasaran bisa ikut angkat-angkat barang untuk pindahan kantor. Saya bisa harus ikut ngangkati merchandise gitu ya, ngambil merchandise, ngantar merchandise itu bisa. Karena apa? Ya tenaganya terbatas dan biasanya orang-orang yang mendirikan perusahaan kecil ini tuh sudah mengenal satu dengan yang lain dengan sangat akrab. Oke, nah ketika perusahaan ini mulai bertambah besar, ya, dengan jumlah karyawannya juga bertambah banyak, maka mulailah ada spesialisasi birokrasi. Nah ini terjadi juga ketika startup tempat saya bekerja itu sudah mulai besar, ya, tiap dan pindah ke kantor yang lebih besar, tiap bagian ya, itu punya ruangan sendiri yang terpisah, saling terpisah. Kemudian ya tiap bagian mulai kemudian menjadi birokratis. Kalau dulu misalnya orang marketing komputernya rusak, bisa minta bantuan orang IT, meskipun bukan itu pekerjaan untuk memperbaiki. Orang marketing bisa minta bagian produksi untuk ngantar merchandise. Tapi begitu itu mulai birokrasi nggak bisa. Kalau ada perbaikan, misalnya saya diminta untuk perbaiki, saya nggak ngirim anak buah, udahlah diperbaiki di sana, bawa komputernya ke servis gitu kan. Ya, semakin besar kemudian birokrasinya ini akan semakin terspesialisasi hingga untuk menjadi divisi-divisi, departemen atau bahkan juga anak perusahaan baru. Ya, itu yang ketiga. Nah, ada satu bentuk yang lain yang disebut sebagai profesional birokrasi. Nah, itu contohnya apa? Universitas. Universitas itu isinya profesional dosen, gitu ya. Tapi ada birokrasi. Nah, bedanya adalah profesional birokrasi ini biasanya berasal dari kalangan itu sendiri. Jadi kayak gini, Anda lihat sekarang Pak Rektor, Pak Yoyong, atau Pak Dekan, Pak Budi Suprapto, atau Bu Kadep, Bu Anas, ya. Mereka itu dosen yang kebetulan sedang mendapat amanat untuk menjadi pimpinan di universitas kita. Pak Yoyong jadi rektor, Pak Budi jadi dekan, Bu Anas menjadi kepala departemen. Nanti kalau masa jabatan mereka sudah selesai, tidak terpilih kembali atau sudah tidak bisa dipilih kembali, ya mereka akan jadi dosen biasa dan ada dosen lain yang menggantikan. Itu. Ya. Nah, itu profesional berbeda dengan perusahaan biasa. Kalau di perusahaan biasa seseorang itu dipromosikan menjadi manajer, general manager, kemudian jadi direktur, ya. Kecuali kalau dia melakukan kesalahan atau kinerjanya buruk, dia tidak akan diturunkan menjadi staff biasa. Ya. Jadi kalau sudah naik, ya itu biasanya naik terus, tidak akan turun. Yang sudah jadi direktur nggak mungkin jadi satpam. Ya.
Tapi kalau seperti Pak Budi Suprapto ya nanti kalau beliau sudah tidak jadi dekan dan tidak menjabat lagi ya jadi dosen biasa. Bu Anas demikian juga. Gitu ya. Kalau ada adhokrasi dan ya. Oke. Terus nah, tiap organisasi itu punya tujuan. Jelas ya. Tujuan ini bisa tujuan yang mulia ya, dan tidak mulia ya ada. Bisa yang dipaksakan tapi juga bisa merupakan kesepakatan. Ya. Lalu ada para konstituen, para pengikutnya, ada gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini beda-beda juga. Kalau seperti dengan para dosen itu gaya kepemimpinan militer nggak bisa, ya, tidak akan diterima, ya. Malah akan ada perlawanan. Ya. Pasti kalau misalnya Pak Budi itu bersikap diktator seperti Kim Jong Un gitu, wah siap-siap saja terjadi keributan besar gitu kan. Tapi gaya kepemimpinan universitas kalau dibawa ke organisasi militer juga nggak bisa. Ya, di tengah-tengah perang sedang tembak-tembakan, komandannya, mari kita musyawarah untuk memutuskan strategi berikutnya. Nggak bisa seperti itu. Ya, beda. Maka tiap organisasi itu tergantung dari anggota, lingkungan dan sebagainya itu membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Itu. Nah, kemudian tipe-tipe tugasnya dan lingkungannya jelas berbeda. Dan dampak teknologi itu terhadap ekonomi apa? Yang jelas nomor satu menurunkan biaya. Mari kita lihat perbandingan antara mesin ATM dengan teller bank. Teller bank itu hanya bisa bekerja sekitar 40 sampai 50 jam seminggu. Lebih dari itu harus ada lembur. Mereka berhak cuti, mereka bisa sakit, mereka bisa kinerjanya menurun, dan mereka harus nanti ada pelatihan, naik gaji setiap rutin gitu ya, dapat bonus. Mesin ATM tidak, bisa 24 jam, ya, rusak tinggal diperbaiki, nggak bisa perbaiki ganti. Nah, itu tidak bisa dilakukan pada manusia. Namun kalau kemudian kita hanya, ya saya bukannya mengatakan manusia itu menjadi tidak penting lalu dihilangkan, tetapi mari kita lihat dari sudut pandang cost ya. Kalau melihat dari sudut pandang cost akan jadi lebih murah punya ATM daripada merekrut teller. Ya. Ini tidak ada konflik ya. Mesin ATM itu tidak menimbulkan konflik, tidak punya keinginan. Ya, jadi ongkosnya memang jadi lebih rendah. Lalu di banyak perusahaan sekarang sistem informasi itu adalah faktor produksi. Itu sama seperti mesin, gedung pabrik gitu ya. Nah, contoh di mana teknologi informasi itu menjadi faktor produksi itu bisa kita lihat pada perusahaan-perusahaan teknologi. Ya, gampangannya Telkomsel saja sudah, atau Indosat atau XL ya. Kalau perusahaan-perusahaan telekomunikasi itu investasi teknologi informasi misalnya untuk teknologi 5G besok ini. Ya, begitu investasi dilakukan, perangkat 5G-nya dipasang, digelar, mereka bisa dapat sumber pendapatan baru. Mereka bisa mengembangkan produk baru yang bisa dijual kepada konsumen. Ya. Layanan mereka menjadi lebih bagus. Produk mereka jadi lebih bagus. Tadinya koneksi internetnya naik turun, sekarang stabil misalnya seperti itu. Harganya bisa jadi lebih murah dan seterusnya. Itu kalau teknologi sebagai faktor produksi. Kalau teknologi bukan sebagai faktor produksi apa? Contohnya, ya misalnya Indofood itu mengupgrade komputernya. Apakah kalau komputernya Indofood di-upgrade lalu Indomie jadi lebih enak rasanya? Kayak apakah lalu rasa varian Indomie menjadi lebih beragam? Tidak juga, gitu ya. Nah itu. Nah, teknologi itu bisa mengurangi ongkos transaksi. Ini nanti yang menjadi outsourcing gitu ya. Ini namanya transaction cost theory. Transaction cost theory itu berarti mengurangi biaya untuk berpartisipasi dalam transaksi. Oke. Saya berikan contoh begini. Dulu, zaman saya SMA dan kuliah ya, kalau mau beli komputer itu yang harus dilakukan adalah mengumpulkan informasi dulu. Ya, kalau rasional kita akan membeli sesuatu yang harganya cukup mahal, kita
cari informasi. Cara cari informasi mana? Mendatangi toko-toko komputer di Jogja ini. Lalu kalau ada pameran komputer, datang. Mengumpulkan brosur, tanya-tanya, dan sebagainya. Nanti kemudian semua brosur, informasi itu harus saling dibandingkan. Bisa dibandingkan itu butuh waktu berapa hari itu. Dan nanti pakai motor ke toko-toko komputer pameran, bayar, parkir bayar, bayar bensin, ya, parkir bayar, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau sekarang kita mau beli komputer bagaimana? Buka browser, search toko komputer di Jogja, lihat produknya. Dalam hitungan 1 hari ya saja, itu yang biasa saya lakukan berhari-hari, dulu bisa dilakukan dalam mungkin hanya beberapa jam saja selesai. Ya. Tinggal milih. Nanti kalau sudah transaksi. Nah, jadi bisa dilihat ongkosnya bagaimana, jauh lebih menurun, waktunya jauh lebih singkat. Itulah transaction cost theory. Lalu ada agency theory. Ya, agency theory itu adalah mengenai bagaimana supervisi dari, kan dalam satu organisasi nggak mungkin semua tugas dilakukan oleh satu orang, maka harus ada delegasi tugas. Tapi delegasi tugasnya kan nggak bisa hanya didelegasikan begitu saja. Harus ada mekanisme untuk mengawasi supaya apa yang ditugaskan, apa yang didelegasikan itu dikerjakan. Itulah agency theory. Nah, teknologi ini memungkinkan supervisi itu menjadi lebih banyak dibantu teknologi. Tidak perlu betul-betul mengawasi secara fisik. Ya. Jadi era di mana karyawan itu misalnya ya, sekarang era karyawan itu harus masuk presensi, itu mungkin sudah mulai akan ditinggalkan. Ya. Yang jelas sekarang eranya adalah era yang penting hasilnya gimana. Ya. Mau masuk kerja, tidak masuk kerja, nggak masalah, yang penting hasilnya. Ya. Itu. Nah, itu contoh bagaimana teknologi. Lalu juga organisasi IT itu bisa mau buat organisasi menjadi lebih ramping, ya flatten. Ini dulu, ya kalau Anda lihat dulu hierarki organisasi tradisional itu seperti ini. Sekarang dengan teknologi seperti ini. Anda bisa lihat lapis ke-3 dan ke-4 kalau dari atas ini hilang, ya, jadi ini langsung ke sini. Lapis 3 dan 4 itu tugasnya apa tahu? Mereka tugasnya itu adalah media komunikasi. Mereka menerima perintah dari atasan, menerjemahkan kepada bawahan. Nanti dapat informasi dari bawahan, diringkas dan dilaporkan ke atasan. Itu fungsi mereka. Maka dua ini begitu teknologi ada, ini hilang. Karena dari atasan bisa langsung ke bawahan, dari bawahan bisa langsung ke atasan. Ya, ini. Nah, namun tadi saya sudah mengatakan ya bahwa ketika kita memperkenalkan satu teknologi itu pasti ada perubahan. Tidak semua orang itu mau menerima perubahan tersebut. Ya. Nah, apa penyebabnya? Ada beberapa macam penyebab. Satu, ya sifat perubahannya. Ya. Perubahan yang terlalu drastis itu biasanya banyak yang kemudian tidak suka. Kita lihat saja sekarang. Sekarang kan di banyak tempat umum, ya, di mall, kantor-kantor, hotel itu sudah mulai diterapkan. Kalau akan masuk harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya yang statusnya tertentu yang boleh masuk ke gedung-gedung tersebut. Ya, yang jelas harus sehat. Kalau sudah divaksin itu lebih baik lagi. Kalau vaksinnya sudah lengkap itu yang paling bagus, gitu kan. Nah, lalu bagaimana yang belum divaksin atau tidak mau divaksin, gitu kan? Ya. Atau yang sedang sakit, nggak boleh masuk, gitu kan. Nah, ini satu inovasi kan menggunakan Peduli Lindungi. Nah, sekarang belum kelihatan, tapi nanti mungkin akan mulai kelihatan, terutama ketika orang-orang yang tidak mau divaksin dengan alasan apapun, ya, itu merasa bahwa kok mereka dibatasi, ya. Mau masuk harus Peduli Lindungi. Padahal mungkin ya Peduli Lindungi itu harus diinstal di smartphone. Ya. Mungkin ada orang yang tidak mau pakai smartphone. Saya nggak tahu masih ada nggak
telepon seluler yang tidak smart. Tapi mungkin saja ada, nggak mau, gitu ya. Nah ini nanti untuk orang-orang seperti ini, penggunaan peduli lindungi ini menjadi sesuatu yang tidak disukai dan mereka akan bertahan. Ini sudah terjadi di Amerika Serikat, di mana banyak orang-orang yang tidak mau vaksin, tidak mau pakai masker, padahal kalau mau pakai masuk ke satu gedung tertentu atau satu toko tertentu, tempat usaha tertentu harus pakai masker dan sudah menunjukkan divaksin, itu jadi pertentangan besar. Ya. Oke, lalu struktur organisasi, kalau terutama ini terjadi pada ini organisasi yang seperti ini. Ketika teknologi masuk, ya, lapis 3 dan 4 ini kan hilang. Nah, kalau hilang, ini mau dikemanakan? Dan biasanya orang tahu kalau teknologi baru diperkenalkan, membuat lebih efisien, lebih cepat, lebih bagus, pasti ada ya, manusia yang dikorbankan. Gitu ya. Itu. Dan ini sekarang mulai banyak terjadi, mulai banyak perusahaan yang menggantikan manusia dengan mesin. Meskipun kalau saya lihat kebanyakan yang digantikan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin terlalu bahaya untuk manusia. Contohnya apa? Contohnya di pabrik mobil ya, itu untuk las itu sudah robot. Karena las di pabrik mobil itu bahaya. Ya. Itu menggunakan listrik yang jutaan volt ya, dan ratusan ampere. Itu kalau salah dalam menangani kesetrum mati orang. Maka diganti robot-robot kalau kesetrum korslet kan paling-paling terbakar gitu ya. Ganti gampang. Manusia kan tidak bisa. Ya. Nah, seperti itu. Lalu budaya organisasi yang tertutup, yang tidak terbuka, itu juga akan lebih sulit untuk menerima perubahan. Ya. Dan tentunya tugas-tugas yang terdampak oleh inovasi atau teknologi. Teller misalnya itu terdampak sekali. Profesi akuntansi yang tugasnya menyiapkan laporan keuangan itu akan terdampak sekali. Ya. Nih. Nah, internet sebagai salah satu disruptive technology tadi itu ya, itu juga memiliki peran tersendiri dalam organisasi. Internet ini memungkinkan informasi tersebar dengan lebih cepat, ya, lebih mudah. Sekarang ini contoh ya, misalnya untuk pelatihan itu tidak harus mengumpulkan orang datang ke satu tempat, dilatih dan pulang. Enggak, pelatihan bisa dari tempat masing-masing. Tidak pas jam kerja misalnya. Ya seperti sekarang ini Anda kuliah tidak perlu datang ke kampus, bisa kuliah. Ya ada plus minusnya, ada kekurangan dan kelebihan, tetapi itulah saya kira model-model daring seperti ini tidak akan hilang 100%. Ya. Sebelum pandemi itu bahkan sebenarnya sudah mulai ya, universitas mewajibkan, jadi sebelum kita lockdown kampus karena pandemi, universitas itu sudah mewajibkan dosen-dosen untuk minimal 1 kali itu kuliahnya tidak di kelas. Boleh daring, boleh luring tapi di luar kelas gitu ya. Itu minimal 1 kali dalam semester. Itu sudah mulai. Nah, hanya karena kemudian ada pandemi itu diakselerasi gitu ya. Semuanya daring. Ini. Namun juga perlu disadari bahwa keterbukaan informasi, kemudahan berbagi informasi juga ada dampak negatifnya. Terutama nanti untuk informasi-informasi yang sifatnya rahasia. Ya, kemarinnya sudah ada itu kebocoran data e-hack. Ya. Kebocoran data ini, kebocoran data itu banyak. Nanti ada babnya membahas itu. Nah, jadi kalau kita akan merancang satu sistem baru, kita harus mempertimbangkan banyak hal. Satunya lingkungan. Kalau Anda merancang e-learning, ya, kelas online di daerah pedalaman yang tidak ada listrik, tidak ada internet, itu yang nggak bisa, gitu kan? Sulit sekali. Tidak bisa online menggunakan Microsoft Teams seperti ini misalnya. Ya. Lalu kita juga harus memperhatikan hierarki. Tadi organisasi itu akan berubah strukturnya. Jadi kalau hierarkinya terlalu gemuk, itu harus dirampingkan. Dan itu berarti apa? Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan.
Mungkin bisa orang yang kehilangan pekerjaan dialihkan ke tempat lain. Tetapi ada juga orang itu yang sama sekali tidak mau kehilangan pekerjaan, nggak mau beralih ke tempat yang lain. Ya, ini harus disadari. Dan budaya dan politiknya, tipe organisasi dan gaya kepemimpinan. Ya. Dan di Indonesia ini belum begitu banyak gejolak ya tentang penggunaan peduli lindungi. Di Amerika Serikat itu sudah menjadi isu politik yang hangat, sudah ada demo-demo. Di sini kan belum ada demo-demo ya untuk kewajiban peduli lindungi, tapi di beberapa negara itu sudah menjadi hal yang diprotes gitu ya oleh masyarakat. Itu. Nah, oke, sekarang saya mau tanya dulu. Kita akan masuk ke persaingan gitu ya. Jadi kalau kita bicara strategi jangka panjang ya kita mau tidak mau bicara tentang persaingan. Oke. Coba saya tanya, Mas Andreas Aditya mana ini? Ya, Mas Andreas. Sering pakai toko online, marketplace, Mas, untuk bertransaksi? Ya, gimana? Apakah pernah pakai atau sering pakai toko online, marketplace untuk transaksi, untuk beli sesuatu, atau bahkan menjual sesuatu? Bagaimana? Iya, apa Mas yang Anda pakai? Biasanya pakai apa? Mas Aditya bisa mendengar? Ya, biasanya toko online yang Anda pakai apa? Shopee, Pak. Shopee, oke. Kalau Shopee itu saingannya siapa menurut Anda? Tokopedia, baik. Oke, baik, terima kasih Mas Andreas Aditya. Ya, kalau kita bicara persaingan, biasanya kemudian memang yang muncul di benak kita adalah organisasi lain atau perusahaan lain yang bergerak pada bidang yang sama. Ya. Shopee dengan Tokopedia, dengan Bukalapak misalnya, dengan Lazada, Blibli, ya, JDID, dan seterusnya. Ya, itu tidak salah. Namun, persaingan itu tidak bisa kita hanya melihat kepada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang bisnis yang sama. Michael Porter, nah ini kita kembali ke sini ya. Michael Porter itu kemudian membuat satu model gitu ya untuk menggambarkan persaingan. Ya, kekuatan persaingan Porter. Jadi Porter itu menunjukkan yang namanya persaingan itu dipengaruhi oleh apa saja. Nomor satu tentunya ini bisa kita lihat di sini ya. Persaingan itu nomor satu ya tentunya dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di dalam bidang yang sama atau industri yang sama. Tadi Shopee saingannya Tokopedia, bagus. Namun ternyata persaingan itu juga dipengaruhi oleh 4 kekuatan yang lain. Yang pertama itu adalah seberapa mudah pemain baru masuk ke dalam industri di sini. Semakin rendah barrier to entry-nya, jadi hambatan masuk ke pasar ini semakin rendah, ini kemungkinan akan adanya pendatang baru itu semakin besar. Contoh ya, kalau Anda lihat ada satu penjual pisang goreng yang sukses, ya, laris, saya yakin dalam hitungan tidak lama pasti di sekitarnya akan ada jualan pisang goreng juga. Jual pulsa misalnya, laris, yang lain ikut-ikutan jual pulsa. Nanti ada makanan apa, yang laris, yang lain ikut-ikutan jualan makanan. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Industri makanan pulsa tadi itu adalah industri yang hambatan masuknya rendah. Orang bisa setiap saat masuk dan ikut bersaing di situ. Nah, kalau new entrants, pemain baru ini masuk dengan mudah, maka persaingan akan menjadi semakin ketat di sini. Oke. Tapi ada juga industri-industri yang barrier to entry-nya itu tinggi. Contohnya apa? Perbankan. Perbankan itu adalah salah satu industri di Indonesia yang
pengawasannya ketat. Nah, untuk masuk menjadi untuk mendirikan bank gitu ya, itu ada banyak aturan, kecukupan modal, kualitas SDM itu ya, direksi bank, para pemimpin bank itu mereka harus mengikuti berbagai macam ujian dan sertifikasi loh ya. Nih. Jadi itu semakin mudah barrier new market entry-nya atau semakin rendah barrier to entry-nya itu akan semakin banyak kemungkinan munculnya pemain baru. Dan itu bisa membuat persaingan jadi semakin sengit, ya, semakin padat industrinya. Oke. Nah, ada juga produk substitusi. Ini saya mau tanya sekarang. Oke. Lihat dulu siapa ya. Eva Rianti, mana ini? Eva Rianti Angelina Aritonang. Ya Pak. Oke, Mbak Eva Rianti. Anda biasanya kalau kemana-mana naik apa, Mbak? Sebelum pandemi kita harus. Kalau kemana-mana diantar orang tua Pak. Iya, naik apa? Naik mobil. Pernah coba angkutan umum? Kenapa? Oke. Kenapa tidak pakai angkutan umum? Karena saya orangnya ceroboh, jadi orang tua saya takut biarin saya sendiri. Gitu. Oke. Jawaban yang bagus, gitu ya. Oke, tapi sekarang saya mau tanya ini ya, pada kalian semua. Siapa yang secara rutin menggunakan angkutan umum? Apakah ada? Kalau ada, coba tunjuk jari. Tidak ada. Baik. Ya, itu bukan sesuatu yang mengherankan. Indonesia itu angkutan umumnya pada umumnya tidak begitu bagus. Ya, sehingga memaksa orang menggunakan kendaraan pribadi. Kalau kita pakai angkutan umum, ya paling parah kita lihat Jakarta ya, bis kota, kereta, Transjakarta semua itu, wah ngeri itu ya. Kalau antrian maupun apalagi zaman sekarang masa pandemi ya, tambah ngeri lagi. Bagaimana bisa social distancing kalau berdempet-dempetan di angkutan umum. Oke, sebelum pandemi pun itu terjadi. Saya punya teman gitu ya. Teman saya ini dulu S3 di Australia, dia bawa keluarga. Mereka berempat. Mereka 4 atau 5 tahun di Sydney. Sydney itu adalah kota paling besar dan paling ramai di Australia. Selama 4-5 tahun itu mereka tidak pernah ada keinginan untuk beli mobil. Tidak ada kebutuhan untuk beli mobil. Begitu kembali ke Jogja, baru beberapa bulan sudah merasa butuh mobil. Ya, karena itu angkutan umum tidak bagus. Oke, nah sekarang kembali ke contoh Australia tadi. Kita kembali ke slide ya. Nah, Australia itu dulu punya beberapa pabrik mobil. Jadi di sana itu dulu ada beberapa pabrik mobil. Satu tentunya itu adalah merek kebanggaan Australia, yaitu Holden. Dua itu saingan berat Holden, yaitu Ford. Jadi dulu itu mobil di Australia itu kebanyakan dari Holden atau Ford. Bahkan mereka itu punya balapan mobil yang hanya diikuti 2 merek itu, Holden dan Ford. Ya, itu bagus lah, gitu ya. Mobilnya bagus-bagus, saya suka. Dan seru. Tapi kemudian Ford menutup pabriknya di Australia. Holden yang merupakan merek kebanggaan Australia, merek asli Australia, juga tutup pabriknya. Dan terakhir itu yang angkat kaki dari Australia itu adalah Toyota. Toyota menutup pabriknya di Australia dan untuk kemudian ya mereka masih Ford, Holden itu masih tetap jualan di Australia, tapi pabriknya dipindah. Gitu ya. Ford itu kayaknya kalau nggak di Thailand, di Malaysia. Toyota itu pabriknya untuk mensuplai Australia dan di Thailand dan Cikarang, Indonesia. Nah, kenapa itu terjadi?
Karena ini produk substitusi berupa angkutan umum. Angkutan umum di Australia itu memang tidak belum sekelas Jepang, ya. Jepang itu 10 detik terlambat saja sudah dianggap terlambat. Tapi di Australia itu angkutan umumnya cukup nyaman dan cukup dapat diandalkan. Sehingga banyak orang lebih suka pakai angkutan umum karena lebih murah. Rektor universitas tempat saya kuliah dulu saja dia pakai angkutan umum, pakai kereta api. Pembimbing saya dulu juga pakai kereta api, padahal sudah profesor gitu. Pakai mobil itu ribet, tempat parkirnya terbatas, mahal, pajaknya mahal, asuransinya mahal, perawatannya juga mahal, gitu ya. Dan semakin tua mobilnya itu semakin mahal pajaknya. Ini, gitu. Karena ada substitusi produk berupa angkutan umum, industri mobil atau otomotif di Australia tutup semua pabriknya. Ya, ini tidak cukup menguntungkan untuk punya pabrik di Australia. Kalau pengen jualan mobil di Australia, impor saja dari negara lain, ya, dari Indonesia, Thailand. Ini, ya, produk substitusi. Dan supplier, supplier ternyata juga bisa mempengaruhi persaingan, terutama kalau suppliernya itu terbatas jumlahnya. Kalau suppliernya berlimpah nggak masalah. Tapi kalau suppliernya terbatas, ya, kalau misalnya pisang gitu ya, supplier pisang berlimpah, Anda bisa cari pisang dari manapun. Ya, yang satu akan lebih mahal dari yang lain, tapi bisa. Bayangkan sekarang listrik, gitu ya. Kalau misalnya ada 10 kios fotokopi pada satu jalan yang sama, dan pemasok atau supplier listrik tunggal di Indonesia itu kan PLN. PLN memutuskan kios nomor 10 nggak akan saya beri listrik. Jadi PLN menolak untuk memasang listrik di kios nomor 10. Otomatis kios nomor 10 itu akan hilang dari persaingan karena suplai listriknya tidak ada. Kalau mau pakai genset mahal sekali. Dia tidak akan mungkin bersaing dengan yang lain yang disuplai listrik oleh PLN. Nah, jadi itu bagaimana suppliernya. Ya. Seberapa mudah kita menemukan supplier dan mempertahankan supplier. Karena supplier itu nanti kalau dipertahankan, berarti kita akan menjamin pasokan di masa depan. Ya. Ya. Dan di masa pandemi ini saya yakin tahu betapa berharganya kepastian pasokan ini. Lihat contoh itu Australia. Australia itu sekarang kebingungan. Kenapa? Karena mereka tidak punya cukup banyak vaksin. Ya. Jadi ketika berbagai negara itu rame-rame pesan vaksin, ya, pemerintah Australia itu terlalu percaya diri, mereka merasa bisa menutup perbatasannya dari orang luar sehingga COVID itu tidak akan menyebar. Dan ternyata itu gagal. Ya. Sekarang mereka sedang lockdown besar-besaran itu di sana. Dan benar-benar nggak boleh keluar rumah kalau di sana. Kalau kita kan masih boleh ya, PPKM kemarin maupun PSBB dulu boleh keluar rumah. Meskipun tidak boleh berkumpul-kumpul di tempat umum gitu ya. Tidak boleh makan di tempat, tapi kalau mau keluar boleh-boleh saja. Saya dulu sering beberapa kali ya keluar gitu ya, keliling-keliling naik mobil ya supaya tidak jenuh saja. Di Australia nggak boleh keluar sama sekali. Kecuali untuk belanja atau keperluan yang esensial. Ya kalau hanya untuk nongkrong-nongkrong, jalan-jalan langsung didenda. Nah, oke, apa hubungannya dengan supply? Australia itu ternyata ketika rame-rame pesan vaksin, mereka tidak pesan dalam jumlah yang mencukupi. Dampaknya sekarang mereka kekurangan vaksin. Sudah gitu, pemerintah Australia itu pilih-pilih vaksin. Mereka itu tidak mau menggunakan yang melimpah di Australia itu AstraZeneca. Mereka nggak mau pakai itu. Mereka pengennya Pfizer atau Moderna. Nah kemarin hari Minggu itu saya lihat berita pemerintah Australia dapat Moderna sebanyak 1 juta dosis. Tapi itu bukan dari pabrik Moderna. Itu hasil mengemis ke negara-negara Uni Eropa. Hanya oleh negara-negara Uni Eropa disumbang vaksin 1 juta. Nah, bandingkan dengan Indonesia ya. Indonesia itu jelek-jelek begini, pemerintah kita sudah mengamankan sekian puluh juta
sekian ratus juta bahkan. Ya, bahkan yang sudah di tanah air itu yang sudah kita terima itu sekitar 200 juta dosis vaksin, ya, cukup untuk 100 juta orang. Dan itu masih terus bertambah. Artinya bahwa pemerintah kita itu lebih baik di dalam itu untuk apa? Menjamin pasokan ini. Bayangkan ya, Australia itu nggak bisa ke suppliernya karena supplier itu kapasitasnya udah penuh. Mereka terpaksa harus mengemis ke konsumen yang lain. Ya. Punya sisa nggak? Ya. Nah, apa tidak memalukan. Oke. Kemudian berikutnya ya pelanggan. Pertama kalau pelanggan itu punya kekuatan untuk menawar dengan lebih baik. Nggak puas pindah ke perusahaan lain. Nah, kalau listrik nggak mungkin, suppliernya hanya satu gitu ya, PLN. Kita kalau nggak puas dengan PLN ya susah gitu kan. Yang lebih murah dari PLN tidak ada. Nah, oke, saya mau tanya sekarang. Sorry, nanti dulu nih, belum akan ke sana. Oke, nah, lalu bagaimana cara kita untuk menang bersaing? Porter kemudian mengusulkan ada 4 strategi generik. Generik itu artinya ya ini ada satu strategi, tapi tentunya perusahaan tidak akan menggunakan hanya salah satu. Mereka pasti menggunakan gabungan atau kombinasi dari berbagai strategi ini. Ya. Nah, strateginya apa? Nomor 1 itu low cost leadership. Supaya menang bersaing harus lebih murah dari pesaing. Dengan kualitas yang sama tentunya. Barang yang sama punya saya lebih murah. Nah, selisih ini harus sedemikian rupa sehingga pelanggan mau ya untuk bersusah payah ganti produk. Ya, kalau misalnya selisihnya hanya 20, misalnya tiket pesawat Jogja Jakarta Garuda 1 juta, Lion 1 juta 25 rupiah, ya lebih murah mana coba? Tetap murah Garuda ya, tapi 25 rupiah itu bukan alasan yang kuat untuk pindah gitu ya. Selisihnya tidak signifikan, harus cukup signifikan. Oke. Nah, lalu strategi berikutnya yang membuat produk yang berbeda. Nah, produk yang berbeda ini bukan hanya produknya, tapi juga layanannya berbeda, kenyamanannya berbeda, gitu ya. Misalnya seperti kalau dulu sebelum pandemi ya, ini contohnya itu terpaksa sebelum pandemi ini kasus khusus. Oh sorry, yang low cost tadi misalnya sekarang kan ada berlomba-lomba gitu ya. Tes antigen, tes PCR gitu kan. Mana yang biasanya kita akan pilih paling murah. Tapi belum tentu yang satu perusahaan itu akan menawarkan yang paling murah. Bisa jadi mereka menawarkan yang lain. Misalnya ya, tes COVID itu misalnya. Sama-sama tes antigen. Mungkin sedikit lebih mahal, tapi yang murah itu hasilnya 3 jam. Yang mahal itu seketika sudah langsung ada hasilnya, misalnya seperti itu. Atau PCR. Kalau bayarnya murah, hasilnya 3 hari. Kalau bayarnya mahal, hasilnya dalam waktu 8 jam misalnya. Nah, ini product differentiation. Ya. Garuda itu dulu juga demikian. Garuda itu kalau jualan produknya tidak pernah mengatakan paling murah. Mereka mengatakan dapat makan, dapat koran, tempat duduknya lebih lebar, ya, jarak kakinya lebih lebar dan seterusnya. Tidak pernah menyebut harga. Ya. Lalu fokus kepada ceruk pasar atau pasar yang kecil, yang spesifik, tapi menguntungkan. Contohnya apa? Contohnya adalah orang-orang yang sangat kaya, ya, hyper, ya, bukan lagi super kaya, tapi hyper kaya. Oke, itu satu pangsa pasar yang menggiurkan sehingga banyak produsen barang-barang mewah itu yang fokus ke sana saja. Ada satu butik di New York itu namanya Bijan atau Bijan, saya nggak tahu bagaimana cara membacanya, tapi mereka itu bahkan mengatakan begini, kalau tidak tahu, kita kan sering ya, kalau tidak tahu alamatnya kita nelpon tanya alamatnya. Kalau kita tanya alamatnya, mending kalau nggak tahu alamatnya nggak usah datang, gitu ya. Berarti bukan konsumen. Nah, saya akan cerita mengenai satu mobil ini.
Karena ini sangat-sangat spesifik ya, dan ini merupakan contoh yang bagus di marketplace. Oke, nah, ini dulu Ferrari, gitu ya. Semua sepakat Ferrari itu mobil mahal, ya. Tapi di dalam Ferrari itu sendiri itu ada berbagai tipe, dan Ferrari itu punya satu seri yang khusus untuk orang-orang yang hiperkaya ini, yaitu seri F biasanya. Jadi kalau hanya pakai angka 430, 458 itu biasa lah. Tapi kalau sudah pakai F, wah ini spesial, gitu ya. Oke. Nah, salah satu yang fenomenal, ini sudah agak lama sih sebetulnya, tapi selalu menjadi contoh, itu adalah Ferrari seri FXX. Ini Ferrari yang sangat istimewa. Kenapa? Ini adalah Ferrari yang dirancang bersama dengan juara dunia Formula 1 5 kali, yaitu Michael Schumacher, sebelum dia pensiun dan mengalami kecelakaan dan sakit. Ini dirancang. Jadi itu istimewa ya, karena sekarang Michael Schumacher sudah nggak bisa merancang mobil lagi. Legendaris. 1. 2, harganya luar biasa mahal pada saat diluncurkan, sekitar $2 juta. Ya. $2 juta itu kan berarti sekitar hampir 30 miliar gitu ya. Antara 25-30 miliar. Nah, uang besar sekali kan ya. Anda dapat uang 30 miliar nggak perlu kerja seumur hidup mungkin. Oke. Masih ada lagi istimewanya. Hanya diproduksi sebanyak 30 unit. 30 unit. Oke. Keistimewaannya belum berhenti sampai di situ. Kalaupun Anda punya uang $2 juta pada waktu itu, tidak bisa datang ke dealer Ferrari, saya mau beli FXX 1, nggak bisa. Para pembeli yang berhak untuk membeli, calon pembeli yang berhak untuk membeli Ferrari FXX itu adalah konsumen Ferrari setia yang mendapat undangan dari Ferrari. Jadi mereka akan dapat undangan, ya, berminat tidak untuk membeli, dan itu juga jumlahnya terbatas. Sudah produk terbatas, harganya mahal, nggak bisa sembarangan beli. Itu belum selesai keistimewaannya. Keistimewaannya adalah Ferrari FXX itu tidak boleh dipakai di jalan raya, karena itu khusus dirancang untuk dipakai di sirkuit balap. Jadi nggak bisa dipakai ke Malioboro gitu ya, dipakai jalan-jalan ke Pantura, itu nggak boleh. Karena apa? Tidak ada kelengkapan untuk jalan raya. Jadi dia hanya bisa dipakai di sirkuit balap. Ya. Sirkuit balapnya juga khusus, nggak bisa seperti Stadion Mandala Krida itu ya. Oke. Masih ada lagi. Kalau sudah dibeli, tidak boleh dibawa pulang. Mobil Ferrari itu harus disimpan di markasnya Ferrari di Maranello. Nah, bagaimana kalau pemiliknya pengen beli? Pemiliknya pengen pakai, ya nanti tinggal janjian dengan Ferrari kapan di sirkuit mana. Nanti Ferrari beserta krunya akan datang, gitu ya. Mobilnya disiapkan, setelah itu silahkan dikendarai sepuasnya di sirkuit tersebut. Kalau sudah selesai, naik ke truknya Ferrari bersama rombongan kembali ke markasnya Ferrari. Nah, coba kalau Avanza, CR-V itu begitu kan, nggak ada yang mau beli kan, ya nggak? Sudah harganya mahal, jumlahnya terbatas, rewel lagi gitu ya, banyak syarat. Tapi nyatanya dengan begitu banyak syarat, dengan begitu banyak ketidakmudahan di dalam membeli dan begitu mahal harganya, begitu itu dibuka penjualannya dalam hitungan detik ludes dan masih banyak yang pengen. Nah, Ferrari itu mempermainkan emosi para orang yang hiperkaya itu dengan sangat-sangat ahli. Orang-orang yang sangat kaya itu seperti anak kecil. Mereka itu ingin memiliki sesuatu yang orang lain tidak punya. Jadi kalau di dunia ini hanya eksklusivitas itu merupakan kegemaran utama mereka. Jadi kalau di dunia ini hanya ada 30 Ferrari FXX, ya mereka dengan senang hati salah satu itu menjadi milik mereka, itu mereka akan
membayar berapapun. Ya, tuh. Nah, dalam skala yang lebih besar, maksudnya jumlahnya, itu yang seperti itu adalah Apple. Apple itu punya pangsa pasar yang sangat loyal. Ya, terutama di negara-negara barat. Saya kalau sering melihat, saya nggak tahu kalau pas pandemi ini bagaimana, tapi dulu setiap kali iPhone itu meluncurkan seri baru, ya, dan pada saat itu dijual, resmi dijual, malam sebelumnya sudah banyak orang yang antri, bahkan nginep di luar toko Apple. Supaya mereka dapat kesempatan untuk membeli produk Apple terbaru tersebut yang pertama. iPhone terutama. Ya. Sering gitu. Saya punya teman itu yang tinggal di luar negeri, dia rela pas musim dingin, bukan musim gugur ya, dingin-dinginnya gitu, dia berkemah di luar, tidur di luar toko Apple, supaya apa? Begitu itu dibuka langsung dapat kesempatan. Dia langsung beli 2 pada waktu itu, iPhone X kalau saya nggak salah. Itu 4 tahun yang lalu. Sebenarnya apa sih istimewanya gitu ya? Maksudnya begini, kalau Ferrari FX6 ya itu kan memang hanya 30 unit, saya masih bisa mengerti. Tapi kalau iPhone itu mengapa harus yang pertama? Segitu harganya juga tidak murah kan? Apa bedanya membeli iPhone terbaru ketika dia diluncurkan dengan nunggu sekitar 3 bulan kemudian yang tidak perlu antri misalnya? Yang kalau 3 bulan itu kira-kira ya produk yang diluncurkan sudah ketahuan masalahnya apa. Kan dalam 3 bulan itu orang-orang yang pertama kali membeli dan menggunakan akan teriak-teriak kalau ada masalah ya. Tidak ada bedanya kan? Ya enggak? Bahkan setahun kemudian pun barangnya ya masih sama itu. Nggak ada bedanya. Tapi mengapa? Nah ini emosi yang dimainkan oleh Apple, dan Apple itu bagus sekali di situ, terus terang. Ya. Saya belum pernah menjumpai euforia yang sama, ya, fanatisme yang sama untuk Samsung Galaxy. Itu. Oke, itu fokus pada pasar yang kecil tapi menguntungkan. Ya. Jadi Apple itu kan sebagai produsen handphone, merek handphone ya, bukan produsen. Dia itu bukan yang terbesar tetap Samsung dan disusul Xiaomi dan Huawei. Ya, Apple itu nomor 4 atau 5 bahkan. Berikutnya itu adalah meningkatkan atau memperkuat hubungan dengan konsumen dan supplier. Supaya apa? Ya, tidak pindah. Nah, terutama untuk supplier itu caranya adalah, terutama untuk konsumen itu meningkatkan switching cost, ongkos untuk berpindah. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Justinus Antri Bayu Pratama mana ini? Iya Pak, hadir. Oke, baik Mas. Panggilannya apa? Panggilanku Andri. Andre, baik. Mas Andre, punya rekening bank ya? Belum Pak. Oh belum? Oh maksudnya? Belum dikasih tahu maksudnya. Nggak, Anda Masih. punya rekening bank? Rekening bank? Oh, punya Pak, punya. Sorry. Nah, masa nggak punya? Tabungan punya toh? Oh, punya. Oh, ada berapa rekening yang Anda miliki? Cuma 1 Pak. Baik. Sudah berapa lama Anda punya rekening tersebut? Sejak SMP. Sejak SMP. Baik. Oh. Nggak mau pindah ke bank yang lain? Untuk kali ini belum Pak. Kenapa? Kenapa Mas? Ya, prosesnya mungkin ribet gitu Pak. Oke. Anda puaskah dengan bank yang sekarang ini? Cukup puas. Cukup puas. Jadi kalau mau pindah ribet gitu ya? Ribetnya itu gimana tuh Mas? Ya harus ke TE ngantri gitu Pak. Harus ngantri. Baik. Baik, terima kasih Mas Andre ya. Baik. Nah, inilah switching cost. Mas Andre nggak mau pindah ke banknya, kenapa? Ribet. Harus antri, apalagi masa pandemi gitu ya. Harus datang. Ribet. Orang dengan yang sekarang saja sudah cukup puas. Itulah switching cost.
Tidak ada yang memaksa loh ya. Mas Andri itu buka rekening kan atas preferensi dia. Tidak ada yang memaksa harus bank ini, harus bank itu, nggak ada. Ya. Dan tidak ada yang memaksa dia juga untuk tetap menggunakan rekening dari bank tersebut atau tidak ada yang memaksa dia pindah. Jadi ini benar-benar sukarela. Preferensi pribadi. Pindah tidak mau karena ribet. Nah, ribet itulah switching cost. Ya. Dan bagi bank mendengar ini tuh menyenangkan. Kenapa? Berarti wah ini pelanggan bagus ini ya. Nggak perlu aneh-aneh yang dilakukan bank itu sudah tepat sehingga pelanggan. Switching cost yang lain apa misalnya kalau kita terkait dengan bank? Wah bank yang lain itu ATM-nya nggak banyak, ribet saya kalau harus ganti bank nanti cari ATM susah. Atau wah lah ini kartu dari bank ini tuh kalau untuk transaksi di mana-mana diterima banyak diskonnya. Nah, itu juga adalah switching cost. Kalau saya dulu ketika sekolah ya, karena ayah saya almarhum itu pegawai BRI ya, dari kecil saya sudah punya tabungan BRI dan sampai saya bekerja itu saya rekening tabungan saya BRI. Switching cost saya itu adalah kesetiaan pada profesi ayah saya gitu. Dan saya ganti rekening ke Lipo karena gaji Atmajaya itu ditransfernya ke Lipo dan tidak ke bank yang lain. Sampai sekarang Lipo kemudian merger dengan Niaga menjadi CIMB Niaga, ya saya tetap punya rekening di situ. Bukan apa-apa, karena gajinya ditransfer ke situ. Itu switching cost saya. Ya, oke. Saya mau tanya lagi yang lain. Ini ada model switching cost yang lain. Jessica Fionita Budi Pranoto mana ini? Ya Pak. Oke. Nah, Jessica ya, Anda punya HP kan ya? Punya. Oke. Ada berapa nomor HP yang Anda miliki? Ada 1. Hanya 1, baik. Sudah berapa lama Anda punya nomor HP tersebut? Kayaknya sejak akhir SMP deh. Akhir SMP sudah lebih dari tahun. Lebih dari berapa? 6 tahun ya? Iya. Oke, bagus. Puas dengan operator yang sekarang? Puas-puas aja sih. Puas-puas saja sih ya. Ini kalau ada kata-kata saja sih ya ini tuh sebetulnya tidak terlalu gitu ya. Nggak pengen ganti? Enggak. Kenapa? Soalnya operator yang sekarang jaringannya udah banyak kan. Kayak dia sudah di mana-mana di Indonesia tuh bisa gitu. Bagus. Jadi kan di mana-mana kayak bisa dapat sinyal, nggak kayak operator lain yang pernah saya pakai. Okay. Oh, jadi pernah ganti nomor ya? Pernah. Kalau ganti nomor tuh ribet nggak sih? Enggak sih. Nggak harus memberitahu teman-teman keluarga nomor saya ganti loh gitu. Enggak. Oh, enggak. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Ya, oke. Sama ya, ini juga switching cost ya. Wah, itu jaringannya bagus di mana-mana, tidak seperti ini. Tapi kalau nomor telepon seluler ya, itu ada satu hal yang sering sekali menyebabkan orang tidak mau berpindah, yaitu apa? Nomornya sudah terkenal ya. Pak Heni Kurniawan itu nomor yang dia pakai Indosat kalau saya nggak salah itu sudah dipakai oleh dia lebih dari 20 tahun. Dulu ketika dia beli nomor itu saja itu jauh lebih mahal daripada handphonenya ya. Zaman dulu, maka nggak mau dia lepas gitu ya. Nah itu switching cost juga, tapi itu spesifik untuk Pak Iwan. Saya itu tidak mau berganti nomor ya, karena apa? Kalau ganti nomor nanti ya nomor saya saat ini saya pakai itu sudah saya pakai lebih dari 14 tahun. Kalau saya ganti nomor nanti saya harus memberitahukan ke banyak orang. Nomor saya ganti gitu ya. Orang ketika telepon rumah saya itu kan dulu pakai kabel biasa ya, kemudian karena saya langganan IndiHome pakai kabel fiber diganti nomornya.
Itu yang saya beritahu bahwa saya ganti nomor hanya beberapa orang kok. Ya. Keluarga terdekat, orang lain tidak. Males gitu ya. Nah, itu menyebabkan di Indonesia banyak, terutama untuk nomor telepon seluler utama yang dipakai rutin sehari dan menjadi identitas kita itu tidak berganti. Ya. Nah, kalau di Amerika Serikat itu ada yang namanya aturan number portability. Itu apa? Anda boleh ganti operator, tapi nomor itu melekat pada diri Anda. Di pagi hari saya bisa pakai si merah, sore saya bisa pakai si biru atau kuning gitu ya. Dulu ketika zaman Pak SBY sebagai presiden, lalu Menteri Kominfo-nya itu Pak Tifatul Sembiring sempat melontarkan ide gagasan number portability. Dan itu seingat saya satu-satunya ide Pak Tifatul yang secara lahir batin saya support, saya dukung gitu ya. Yang lainnya enggak, gitu, tapi hanya itu. Itu ide bagus menurut saya. Itu membuat apa? Switching cost akibat nomor itu menjadi hilang. Dan itu akan menyebabkan persaingan di sektor telepon seluler menjadi lebih sehat menurut saya. Pelanggan menjadi lebih bebas. Nah, tapi ya karena desakan operator saya duga gitu ya, hanya nggak jadi itu peraturan itu hanya sebatas ide saja. Gitu. Nah ini adalah switching cost yang dipaksakan karena ya regulasi gitu ya. Oke, jadi itu adalah berbagai macam strategi generik yang diusulkan oleh Porter. Nah, internet tadi, kita kembali lagi internet, selain tadi merubah itu juga kemudian mengancam industri. Agen perjalanan itu terancam. Sebelum pandemi saja terancam. Jadi, saya itu bahkan perjalanan ke luar negeri yang harus ganti pesawat saja, saya cari tiket sendiri langsung ke agen. Bukan agen, langsung ke maskapai, ya, tidak lewat agen perjalanan. Ensiklopedia, wah ini udah nggak pernah lihat ya ensiklopedia. Jadi persaingannya itu menjadi lebih ketat. Saingan kita yang tadinya hanya tetangga depan rumah mungkin sekarang sudah seseorang di Amerika Serikat sana. Ya. Ini. Nah, tapi sebagai ancaman, selain munculnya ancaman juga menjadi kesempatan. Saya kira tugas yang kemarin itu juga bisa menunjukkan pada Anda bagaimana UKM yang tadinya harus bekerja atau bertransaksi secara fisik ya, dan berubah pindah ke daring online itu mendapat kesempatan baru untuk bersaing gitu ya, untuk berusaha. Lalu muncul berbagai produk smart sekarang ya, ada smartwatch ya, smart TV ya, macam-macam yang ini membuat orang itu semakin tergantung pada teknologi. Ini yang kemudian menjadi, kalau seperti yang dilakukan Apple sebetulnya membangun ini ya, membangun habitat produk Apple. Jadi produk Apple itu akan sangat berguna kalau mereka itu dipakai berbarengan. Ya. Jadi ya smartphone-nya pakai iPhone, tabletnya iPad, komputernya MacBook, pakai jam tangannya adalah Apple Watch. Apple Watch itu hanya bisa dipakai di iPhone. Jadi kalau Anda beli Apple Watch, nggak punya iPhone, percuma. Ya. Nah ini. Itu memang sengaja dibangun. Supaya apa? Ya, itu adalah tindakan untuk meningkatkan switching cost. Orang pindah itu males, gitu ya. Nah, itu tadi modalnya Porter untuk melihat keluar, melihat ke pesaing-pesaing kita di luar. Tapi kemudian juga Porter itu mengusulkan atau mengembangkan satu model untuk melihat ke dalam. Ya, artinya kalau bersaing itu kan juga kita butuh kekuatan dari dalam untuk bisa bersaing. Nah, itu yang disebut sebagai business value chain model. Itu kalau digambarkan seperti ini. Jadi Porter itu melihat dalam satu perusahaan itu akan ada dua kelompok aktivitas. Yang pertama itu ada aktivitas primer, melihat aktivitas yang berdampak langsung terhadap
produk perusahaan. Ya. Kalau manufaktur ya ini kegiatan manufakturnya, kalau jasa ya kegiatan jasanya itu ada di sini. Apa itu? Barang masuk, kemudian produksi, penjualan, dan pengiriman barang keluar. Lalu ada servis ini terkait dengan nanti kalau pelanggan sudah membeli, lalu layanan terhadap pelanggan. Lalu juga ada aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung ini memudahkan aktivitas utama berlangsung. Contohnya apa? Administrasi, akuntansi itu ada di sini. Aktivitas pendukung. Tanpa akuntansi bisa nggak? Ya bisa, tetapi akan menjadi lebih sulit. Gitu ya. SDM, manajemen SDM. Bisa nggak tanpa manajemen? Ya mungkin bisa, tetapi kesulitan akan untuk rekrutmen dan mengelola tenaga kerja. Teknologi, misalnya untuk research and development, gitu ya, pengembangan produk baru, teknik baru, dan pengadaan barang jasa. Nah, jadi kalau dilihat posisinya di dalam 1% itu ini ada. Kegiatan utamanya itu adalah yang ini. Ini yang menghasilkan pendapatan. Ini yang membuat produk. Yang lainnya adalah pendukung. Maka fokus utama biasanya itu ada di sini. Bagaimana supaya dukungan teknologi itu membuat di sini menjadi lebih unggul. Sehingga nilai yang dihasilkan oleh perusahaan itu menjadi lebih besar. Dan kalau nilainya lebih besar, produknya lebih bagus kualitasnya dari pesaing. Apapun definisi kualitas itu, ya bisa menang bersaing. Gitu ya. Nah, seperti saya katakan pada minggu yang lalu, sekarang itu eranya adalah kolaborasi. Maka kemudian banyak perusahaan itu berusaha bersinergi dengan merger misalnya, atau akuisisi. Nah, dan akuisisi ini kemudian juga tidak bisa sembarangan. Kita harus melihat kompetensi intinya apa. Kadang merger itu dilakukan hanya untuk memperbesar aset. Itu yang dilakukan oleh Bank Mandiri misalnya. Bank Mandiri itu kan merger dari 4 bank milik pemerintah BUMN ya. Bank Dagang Negara, Bank Eksim, Bank Bumidaya, satu lagi apa saya lupa. Ya. Dan CIMB Niaga itu adalah merger dari Bank Niaga dan Lipo. Ya. Nah, lalu kalau Anda lihat Bank Permata itu dulu juga merger dari 2 bank, itu Bank Universal dan Bank Bali. Nah, kalau bank ini merger, itu mereka itu adalah tujuannya memperbesar aset dan menyatukan pasar. Namun karena itu sama-sama bank, sering sekali terjadi konflik. Ya. Contohnya Lipo dan Niaga, itu mereka punya sama-sama sistem internet banking. Lalu bagaimana itu menyatukan? Bank Mandiri ketika dulu awal-awal mereka merger itu ya di Jalan Sudirman itu ada 2 gedung di depan Santika kalau saya tahu. Itu ada 2 gedung Bank Mandiri di situ. Ya sekarang yang salah satu sudah tidak berfungsi, yang satunya. Tapi itu dulu gedung Bank Mandiri. Nah, maka merger ataupun juga sinergi atau akuisisi itu baik kalau saling melengkapi. Core kompetensinya beda. Bank dengan bank itu core kompetensi dan core business-nya beda. Sama, sorry. Nah, tapi yang bagus itu contoh kalau dalam kita. Ketika Google itu mengakuisisi YouTube. Ya, ini core kompetensi YouTube dengan Google berbeda. Contoh yang lebih hebat lagi, yang barusan terjadi itu adalah mergernya Tokopedia dengan Gojek. Gojek itu kompetensi intinya ada pada ya transportasi dan fintech, Gojek dan GoPay. Tokopedia itu core kompetensinya ada pada marketplace. Sehingga kalau mereka merger ini core kompetensinya berbeda. Pasarnya juga berbeda. Ya. Tapi itu bisa disatukan. Sehingga nanti kalau pesan dari Tokopedia pakai Gojek akan menjadi lebih murah daripada kalau pesan Bukalapak pakai Grab. Gitu ya. Dan akan lebih terintegrasi. Ini tidak hanya aset nanti yang bersatu gitu ya. Oke. Nah,
teknologi ini juga memungkinkan munculnya virtual company. Virtual company itu apa? Virtual company itu beberapa perusahaan yang menyatukan proses bisnis mereka sehingga kelihatannya seolah-olah hanya cukup satu perusahaan. Seperti kalau Anda bertransaksi di Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee gitu ya. Di balik Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee itu kan sebetulnya ada banyak perusahaan yang lain. Satu yang jelas penjualnya sendiri. Penjualnya itu kan adalah perusahaan yang berbeda. Entitas bisnis yang berbeda. Ya. Jadi Tokopedia misalnya itu hanya menyediakan tempat yang jualan itu. Nanti kalau Anda pesan barang, membayar, ya, itu melibatkan perusahaan yang lain lagi. Perbankan, jasa pembayaran. Sudah ada 3 tadi ya. Nanti ngirim barangnya bagaimana? Lewat perusahaan logistik. Ada 4. Nah, keempat-empatnya ini semua bekerja sama dan keempat-empatnya ini melayani pembeli Anda gitu ya. Dalam satu proses. Tidak perlu terpisah, tidak perlu datang ke Tokopedia lalu pilih penjual, pilih barang, lalu nanti waduh harus ke bank. Banknya Anda yang ngurus sendiri, nanti logistiknya Anda yang datang sendiri. Enggak, semua sudah jadi satu. Tinggal Anda itu pun nanti ketika barang dikirim bisa dilacak dan seterusnya. Ya. Nah, terakhir ini ya, teknologi itu selain tadi membantu, itu juga membuat atau memunculkan adanya tantangan. Tantangannya apa? Satu, yang jelas kalau Anda punya strategi yang bagus, produk yang hebat, hanya masalah waktu pesaing itu akan meniru. Ya. Dengan mudah itu bisa di-copy. Dampaknya bagaimana? Produk yang tadinya itu unggul menjadi tidak lagi unggul, menjadi biasa. Kenapa? Yang lain yang sama banyak. Nah, maka dengan ini dituntut untuk apa? Terus-menerus berinovasi, menemukan sesuatu yang baru. Ya, apapun itu. Kemudian juga, ya, bagaimana supaya teknologi itu bisa selaras dengan strategi sistem kita. Ya. Pengen menjadi bank terkemuka, tapi internet bankingnya crash terus, error terus. Ya, itu bukan aligning, gitu ya. Ini baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Yang belum jelas? Oke, kalau begitu saya kira cukup sampai di sini. Ya, perlu kita ingat minggu depan tidak ada kuliah sinkronus seperti ini, tapi asinkronus. Silahkan Anda nanti mengerjakan tugas yang sudah saya tinggalkan di situs, di Microsoft Teams. Ya, diunggah di Microsoft Teams dan harus di turn in. Silahkan dibaca tautan yang sudah saya sediakan. Jangan khawatir itu bahasa Indonesia. Untuk menjamin supaya tugasnya itu tidak cukup hanya diunggah, tapi harus diserahkan kepada saya. Itu ya. Selamat pagi dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih, Pak.